Tapi kalau kita tidak pernah menjadi satu, hati-hati. Hati-hati. Bapak dan Mama, saudara dan saudariku yang terkasih, sekali lagi selamat hari Minggu untukmu semua. Siapa yang mau menjadi orang kedua? Ketika orang bertanya kepada kita, siapa orang pertama yang tiba di bulan? Semua yang mendengar pertanyaan ini akan mengacungkan tangan dan kemudian memberikan jawaban Neil Armstrong. Tetapi ketika orang bertanya kepada kita, siapa orang kedua yang tiba di bulan? Tidak semua yang mendengarkan pertanyaan ini kemudian memberikan jawaban. Tapi ingatlah, jika kita tidak mampu untuk memberikan jawaban, ada satu pesan yang tersimpan rapi di sana. Yang diduakan selalu dilupakan. Jadi orang kedua terus harus menjadi nomor satu. Semoga mereka menjadi satu. Jika kita menjadi orang kedua dalam hidup, kita bisa juga dilupakan. Marilah kita menjadi orang nomor satu. Ketika semua mata yang ada di sini melihat ke altar Tuhan, meskipun banyak mata, cukuplah satu pandangan. Banyak telinga yang ada di sini, cukuplah satu pendengaran. Banyak tangan yang ada di sini, cukuplah satu genggaman. Banyak langkah dan banyak kaki yang ada di sini, cukuplah satu langkah. Ada banyak hati yang ada di sini, cukuplah satu cinta. Jika kita telah menjadi satu, maka kita tidak perlu hati-hati. Tapi kalau kita tidak pernah menjadi satu, hati-hati. Hati-hati. Hari ini, hari Minggu Paskah ke-7, harus ditambahkan kepada kami satu orang untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Kenapa harus ditambahkan? Karena Yudas telah pergi. Harus menjadi sempurna di dalamnya. Maka Yudas digantikan oleh Matias. Matias dipilih untuk menggantikan Yudas. Yudas dalam cerita kisah para rasul, ia menggunakan uang itu untuk membeli sebidang tanah. Dan pada akhirnya ia jatuh, kepalanya lebih dahulu, membuat badan seluruhnya terpecah, dan pada akhirnya semua isi perutnya keluar, dan pada akhirnya disampaikan bahwa tanah itu dikenal dengan Akeldama, artinya lapangan berdarah. Tapi kalau yang main bola di lapangan jatuh kalau darah, itu tidak ada kaitan dengan Akeldama. Ya, kalau jatuh itu permainan. Jatuh itu permainan. Ada seorang penulis namanya Salom. Salom pernah menulis ini. Hidup adalah mimpi. Mimpi bagi mereka yang bijaksana. Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana. Permainan bagi mereka yang bodoh. Permainan bagi mereka yang bodoh. Komedi bagi mereka yang kaya. Dan tragedi bagi mereka yang miskin. Ini tulisan juga kita takut. Kita ada di posisi mana? Mau yang bijaksana, itu mimpi. Mau permainan, itu bodoh. Mau komedi, itu kaya. Mau tragedi, itu miskin. Lebih lanjut seorang penulis dia katakan, jika saya terlahir miskin itu biasa, tetapi ketika saya mati miskin, itulah kebodohan. Jadi lahir datang, kami su miskin memang sejak tahun 1.
Kami parah memang. Lahir miskin itu biasa, mati miskin itu bodoh. Kisah para Rasul, lanjutan dari Lukas dibahasakan. Biarkan jabatannya diambil orang. Diambil orang. Karena ia telah menjual Yesus. Jabatan diambil. Dan daripadanya dipilih. Matias dipilih karena ketulusannya. Matias dipilih karena kerendahan hatinya. Matias dipilih untuk menggantikan Yudas karena ia sama dengan apa yang dibutuhkan oleh Tuhan. Kita pun semua di sini ini tulus. Menyanyi ini juga tulus. Bagus. Baik ikut guru. Kalau ikut guru penuh. Kalau ikut Yudas satu-satu. Ya, lebih baik ikut guru. Selagi masih sekolah Anda tidak pernah suka guru, siapapun dia. Ya. Coba siapa yang paling senang guru? Coba angkat tangan. Setelah tamat baru bilang guru ini terlalu baik. Apapun situasinya kamu harus menjadi satu. Kalau ikut guru punya mau baik. Kemarin saya membaca satu tulisan tentang guru. Tentang guru. Guru yang spektakuler itu guru seperti apa? Guru yang spektakuler bukan memiliki gelar yang besar. Guru yang spektakuler itu bukan berarti guru yang berpengaruh. Tetapi guru yang spektakuler adalah guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Kamu rindu guru? Tidak perlu pintar, yang penting murid rindu. Sama seperti mama rindu bapa, bapa rindu mama, maka bertemu. Hujan tidak jadi alasan, semuanya akan berangkat. Tapi kalau rindu tidak ada, ini penelitian, riset. Yang Romo omong ini riset. Romo baca ini riset. Artinya ini, kalau mau kalahkan yang ini harus buat riset baru. Guru yang dirindukan. Sekarang kamu pikir, kamu rindu kampung guru yang mana? Semua kita yang datang di sini, ini guru. Kita merindukan dia. Maka hari ini biar kita sudah tua juga bangun pagi, merindu. Tidak ada alasan. Orang yang saling merindukan tidak akan pernah ada alasan. Maka Petrus setelah kebangkitan jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Petrus. Padahal sebelum kebangkitan Petrus ini begini. Penakut besar satu Petrus. Padahal Tuhan sudah rubah dia menjadi batu karang. Di atas wadas ini kudirikan gerejaku. Tidak ada yang menguasainya. Kau juga murid orang itu? Bukan. Kau juga? Bukan. Datanglah di satu perempuan. Kau juga murid orang itu? Bukan. Perempuan di kalangan Yahudi kelas 2. Sudah kelas 2 baru pembantu lagi. Tidak diakui waktu itu. Dan Petrus menyangka, bukan. Maka kalau mau pasio hari Jumat Agung, jadi Petrus sah. Karena Petrus punya hanya satu kata sah. Bukan. Tiap hari. Kita juga Petrus tiap hari. Ini kau punya baju? Bukan. Nah, bukan. Itu kamu punya sekolah? Bukan. Itu kau punya guru? Bukan. Itu Petrus. Semua hal bukan habis. Ya. Termasuk itu Tuhan. Bukan. Sebelum kebangkitan Petrus itu kenal. Tetapi ketika jago berkopi, mata mereka beradu pandang. Saat itulah dia sadar. Dan itulah komunikasi. Maka komunikasi hari ini, hari Minggu komunikasi, hanya baku lihat saja kita sudah mengerti. Dirigen lihat pemusik itu, pemusik sudah tahu ya gitu. Dia put tangan sebelah ke sana dan lihat siap, kalau tidak bahaya di sini. Ya.
Cuman lihat, dia tidak perlu teriak, oh sini, sini, lihat sini. Tidak, dia hanya begini, lihat. Ini komunikasi mata. Lihat. Guru masuk kelas hanya lihat anak begini, anak yang sudah saya hampir mati ini roh. Ini guru. Anak mau rindu bagaimana dia pun mata yang ini. Oh, ya. Bapak baru minum kopi sedikit, mama baru lihat, bapak bilang saya sudah berhenti. Ya, hanya lihat sah, lihat ini. Lihat ini bukan sekarang, lihat ini dari jauh dulu. Yesus lihat Petrus, Petrus bilang saya sudah mengerti. Nah sekarang ini siapa yang lihat? Siapa? Yang penting mata tidak boleh jadi mata-mata, hanya lihat. Lihat. Kita baku lihat. Tuhan meminta kita komunikasi hanya mata, komunikasi telinga. Telinga. Tidak lama selamat malam. Itu Ramadan sudah, lebih kita tenang, bahaya. Nah itu baru telinga saya. Banyak orang terpengaruh, dia tidak dengar tapi dia percaya. Jangan. Dia hanya dengar. Orang tidak pernah mau menjadi saksi hanya karena itu. Harus dengar seorang tidak paham. Kecelakaan di mana? Di Nesleo. Waktu kejadian kau di mana? Saya di Oil Mite. Orang tidak pakai itu karena dengar. Tidak semua yang kita dengar itu benar. Maka tidak semua yang kita dengar harus masuk ke dalam. Tuhan meminta kita komunikasi tangan. Ini dia bisa salah tafsir. Ini panggil atau usir dia pulang. Ya. Komunikasi sederhana. Komunikasi yang paling menyenangkan hari ini. Ketika Petrus mengumpulkan 120 orang. Mengumpulkannya untuk menggantikan Matias. Tetapi mereka dikumpulkan. Satu komunikasi adalah komunikasi doa. Mereka doa. Doa itu tidak seperti makan lombok, makan langsung pedis. Atau menginjak bara api, injak langsung melompat. Doa itu berproses. Ada yang doa, dia novena cari yang 3 kali salam Maria. Dia tentukan mem. Pokoknya hari pertama, ini hari pertama. Lagi 2 hari Tuhan. Berani tidak terkabul. Saya berhenti. Doa tidak terkabul. Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita. Karena apa yang kita ucapkan tidak lahir dari kedalaman hati dan kebeningan jiwa. Maka tidak pernah satu. Kita ini protes-protes Tuhan. Protes. Tapi suruh dia mati, dia sudah mau mati. Kenapa ambil saya mama lebih dahulu? Kemarin saya kasih minyak suci di sini. Romo tolong kasih minyak suci. Saya juga lari cepat-cepat. Semoga dia jangan mati dulu. Saya tiba, saya kasih minyak suci. Semua anak panggil, dia tidak jawab. Saya yang panggil dia, ya Romo. Saya bilang kamu kalau panggil itu, panggil kamu nenek. Dia juga bingung. Nek apa nek? Nek terus nek. Saya teriak 1 kali, Romo. Ya, dengar, Mam Tua masih baik. Saya keluar, orang tanya, bagaimana Mam Tua? Saya Mam Tua nanti malam sumat. Tadi malam mereka WA, Romo, terima kasih. Romo suka kasih minyak suci. Nenek sumeni. Bersyukur karena rumusan minyak suci, apabila dia berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Maka masuk surga tanpa seleksi. Gol. Baik minyak suci. Tapi kalau masih waras model begini, jangan minyak suci dulu. Ya, itu
Tidak bisa. Dia harus ada dalam sakratul maut, bahaya. Saat atas nama Bapa sudah lari lewat kembali. Itu minyak suci. Ya. Ini artinya manusia angkat tangan, Tuhan mau turun tangan sudah. Sehingga pertemuan antara surga dan dunia melahirkan kebebasan. Itu doa. Doa. Ketika orang berdoa dengan sungguh-sungguh, maka ada kasih di dalamnya. Kasih. Siapa saja yang berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saling mengasihi. Ada iman, ada harapan dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Iman. Selagi masih di dunia ini, iman kepada Yesus. Tapi kalau mati sudah bertemu dengan Tuhan, mau beriman kepada siapa lagi? Iman stop. Yang iman ini sudah bertemu. Mau bertemu dengan siapa? Romo Janu. Datang di pastoran ketemu Romo Kristo. Belum. Besok datang lagi ketemu Romo Engel. Romo Engel masih ada supaya biar dengar. Iya. Ketemu Romo Engel. Belum juga. Datanglah hari ketiga ketemu Romo Janu, selesai. Di dunia beriman kepada Kristus, mati sudah bertemu dengan Kristus, iman selesai. Harapan. Semua orang punya harapan. Biar tidak masuk misa, biar tidak doa rosario, biar sembarang, tapi tanya dia mati masuk surga. Itu harapan. Kalau memang mati sudah masuk surga, mau buat apa lagi? Tidak ada lagi yang lebih dari surga. Maka yang tinggal hanyalah kasih. Maka kasihlah yang paling besar. Siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Hendaklah kalian saling mengasihi, maka Injil membahasakan sebagaimana kita satu. Satu. Bapak dan Mama satu. Coba bayangkan Mama masih tahun 80-an. Mam tua yang paling bagus di dunia ini. Sekarang ini biar mau seperti apa, itu Mama yang dulu. Mama itu menyenangkan. Kemarin kami misa dengan Monsignor Datus Le. Beliau katakan dalam homili, waktu itu ibu saya adalah wanita yang paling cantik. Siapa yang mau bilang dia pun Mama tidak cantik? Sekarang Mama sudah tidak bagus lagi. Kenapa Mama tidak bagus lagi? Karena dia pun anak nona yang bagus. Bapak juga tidak bagus lagi. Dia punya anak laki-laki yang keren. Orang-orang Timur Tengah menulis, semakin tua seorang ibu semakin buruk, tetapi anak-anaknya semakin cantik. Karena apa? Anak-anak telah mengadopsi kecantikan ibunya dan ketampangan ayahnya. Jadi mam tua sudah begitu sudah. Yang sekarang kembali anak, supaya kita tetap satu. Mama biar mau make up bagaimanapun, mau tarik seperti ini, pagi keren, sore dia kembali lagi seperti semula. Dia kembali. Coba nanti. Sore kita masih lihat dia bagus, besok pagi kita lihat perubahan luar biasa. Ini siapa yang datang? Bahkan dia setelah make up kita bingung, dia mau senyum tidak tahu. Dia hanya begini saja. Ini kita mau satu bagaimana? Langkah ke sini juga kita bingung. Ya. Tapi ketika kita cuci muka kembali, dia seperti biasa. Yang paling keren yang tidak make up itu bagus. Ya. Saat sambut baru. Yang lahir angkatan dia, yang dulu pernah make up hanya merah besar di dua sini. Paling kurang kita satu angkatan lah. Ya, dia anak-anak dia tidak sibuk dengan itu. Dia tahu bahwa dia punya mama telah memberikan yang terbaik. Putih di sini, merah di sini.
Dia bermain terus, mau keringat, mau seperti apa dia lakukan. Dia hanya percaya bahwa dia punya mama suka yang terbaik. Mau seperti apa dia percaya. Kalau kita sudah besar, yang kita gerak sedikit. Di dalam gereja juga kita tertawa habis ambil HP lihat. Di dalam gereja, ini bukan salon. Mau menjadi satu percaya. Satu percaya. Kalau kita tidak percaya, tidak mungkin satu. Percaya Bapa, percaya Mama, percaya anak-anak, percaya akan satu. Tapi kalau tidak percaya, berdua. Dua terus, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Bapa dan aku adalah satu. Yohanes membahasakan. Menjadi satu. Ketika kita menjadi satu, semuanya menjadi istimewa. Hari ini kita satu. Sebentar orang tanya, siapa yang bisa pertama? Romo jangan. Kan kita satu. Tapi keluar yang tahulah itu Romo nama siapa? Ya kita berpikir positif, dia datang dari Noi Mutilah. Dia tidak kenal kita. Berarti kita sudah berbeda. Ya Romo Engel yang misa. Mereka dua bisa baku pukul hanya karena yang ini, tidak satu. Pokoknya Romo jangan, tidak. Romo Engel, saya lihat jelas. Tadi kau misa di mana? Saya di luar, saya hanya pasang telinga. Komunikasi salah, kacau. Baik kita baik. Tuhan juga meminta kita supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kenapa kita harus menjadi satu? Supaya semuanya berjalan baik. Tadi malam saya ada cerita untuk satu kelompok. Satu kelompok. Mereka ada di sini. Tapi yang lain tidak usah kepo juga. Itu kelompok yang mana? Karena mereka yang tahu bahwa ada dalam kelompok itu. Mereka ini kalau Romo sebut, kita setengah mati. Saya tidak sebut. Saya juga tidak angkat muka. Karena saya sudah lihat mereka semua. Mereka ada di situ. Saya juga hafal. Ternyata orang Nesle udah ada di situ. Saya bercerita untuk kelompok itu. Ada seorang teman mengunjungi temannya yang bekerja di sebuah swalayan, katakanlah ya dari kita lah begitu, atau di swalayan mana. Dia bertanya, teman, gajimu berapa? 1 bulan 1,5 juta. Temannya mengatakan, mereka menghargai keringatmu hanya dengan 1,5 juta. Pada saat itu dia merasa bahwa keringatnya itu harus ditambahkan, gaji harus dinaikkan. Maka dia sudah mulai malas bekerja dan dia minta kepada majikan, tolong naikkan gaji saya. Majikan katakan, gaji tidak bisa naik. Kalau begitu kamu di PHK. Dia dikeluarkan. Setelah dia dikeluarkan, dia 1 bulan keringat terus-terus tapi tidak dihargai. Terpengaruh terus. Orang pengaruh ambil kita, kita keluar. Terus dia datang kepada temannya, kawan, kasih saya uang 100.000 dulu, tolong saya. Temannya katakan, saya juga parah. Dia yang parah itu yang mengeluarkan Anda hanya dengan kata-kata yang sederhana. Kok keringatmu itu hanya dihargai dengan 1,5 juta? Dia juga langsung itu, namanya makan puji. Lu makan puji, keluar. Cerita lain lagi. Satu keluarga muda. Kakaknya datang dan mengunjungi saudarinya. Setelah partus, ia bertanya kepada saudarinya, apa yang diberikan suamimu? Saat Anda memberikan kepada dia, laki-laki atau perempuan, dia katakan tidak beri apa-apa. Dan kakaknya katakan, saya selalu memberikan kepada istri saya hadiah meskipun dia tidak meminta. Mulai saat itu dia menuntut hadiah pada suaminya, padahal sebelumnya mereka baik-baik saja. Ini kata-kata sederhana. Cerita lain lagi.
Ketika seorang teman mengunjungi sahabatnya dengan rumah yang sederhana kecil, dia bertanya, kenapa rumahmu terlalu sempit? Sedangkan anak-anakmu terlalu banyak. Kami punya rumah besar. Mulai saat itu, dia berpikir untuk dengan rumah besar, kredit di mana-mana, dan pada akhirnya rumah tidak mampu bayar. Rumah yang kecil itu menjadi hal yang menyeramkan, dan pada akhirnya mereka keluar dari rumah itu, tinggal di kolong jembatan. Seorang kakek dikunjungi oleh seorang tetangga dan bertanya, anak-anakmu di mana semua? Mereka lagi liburan. Ada berapa banyak? 12 orang. Berapa yang kembali kunjung ke kakek? Tidak ada. Sebelumnya kakek baik-baik saja. Ini anak-anak durhaka, tidak datang mengunjungi kakeknya. Mulai saat itu kakek mulai stroke ringan hanya karena kata-kata itu. Pastikan bahwa komunikasi Anda harus membebaskan. Pastikan bahwa komunikasi Anda harus memberikan dia inspirasi. Pastikan bahwa komunikasi Anda harus mempersatukan, bukan memecah belah. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kita bangkit berdiri, mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya